belajar belum? Sudah. Berarti tadi malam udah belajar ya? Coba siapa yang udah belajar tadi malam? Wih, pintar ya temannya. Ya. Mau belajar belum? Kalau mau belajar, rapikan tempat duduknya. Terus sebelum belajar kita apa dulu? Berdoa. Ketua kelas siapa? Ulan, silakan pimpin doa ya. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita belajar absen dulu ya. Nanti kalau ibu panggil namanya, angkat tangan lalu bilang hadir. Ika, Hadir. Aulia, Hadir. Ulan, Hadir. Adlan, Hadir. hadir. Hari ini hadir semua ya? Ya. Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah. Ya, makanya kalau kalian nggak mau sakit, jangan keluar rumah. Kalian tetap di rumah, nggak boleh keluar rumah, apalagi sampai main ya. Karena kita kan masih di pandemi COVID-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Apa saja? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Kita belajar tentang Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah kita mendengarkan dongeng atau membaca dongeng, kita bisa menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Terus yang kedua, setelah kita membaca dongeng, kita bisa mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Di sini ibu punya cerita dongeng. Siapa yang mau membaca? Oke. Sebelum kita membaca cerita dongeng, ibu mau tanya, kalau di rumah siapa sih yang suka membaca dongeng? Ada yang mau membaca nggak? Atau pas sebelum tidur ada yang dibacain dongeng? Nggak ada ya? Nggak. Di sini nggak ada yang hobi membaca? Kenapa coba alasannya nggak mau membaca? Apa? Jadi dongeng itu apa? Dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi yang benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu adalah bersifat fiksi atau tidak nyata. Nah, dia itu sebenarnya tidak ada, hanya dikarang seseorang. Jadi nanti Ulan sama Ika maju ke depan membacakan sebuah dongeng yang berkaitan dengan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ceritanya seru loh. Oke, sebelum kita membaca dongeng, ada yang tahu nggak hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca? Yang pertama, Hafal, intonasi, suara, ekspresi, nada baca. ya. Yang pertama ada lafal. Lafal itu apa? Lafal itu kalimatnya harus jelas dan tepat. Jadi kita kalau membaca itu kalimatnya harus tepat dan jelas.
yang diakhiri dengan titik, berarti intonasi suara kita harus datar. Terus kalau kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suara kita harus apa? Menurun misalnya. Ada lagi apa? Gitu. Terus Aulia lagi di mana? Seperti itu ya. Ya, terus kalau kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suara kita harus naik misalnya. Kardus itu jangan dibanting misalnya. Terus dilarang merokok. Nah, seperti itu ya. Ya, yang ketiga ada apa? Ekspresi. Jadi kalau misalnya kita membaca, kita harus penuh dengan perasaan. Jangan nanti kalau cerita dongengnya sedih, kalian ekspresinya ketawa-ketawa. Jangan ya. Jadi kalau cerita dongengnya sedih, berarti ekspresi kita harus sedih. Kalau alur ceritanya bahagia, berarti kita harus cari ya. Yang keempat ada apa? Nada Tanda ya. Jika kita membaca bertemu dengan koma, jadi kita membacanya berhenti sebentar. Terus jika kita membaca bertemu dengan titik, berarti kita berhenti, lalu kita melanjutkan kalimat selanjutnya. Ayo, siapa yang tadi mau baca? Ya, ganti yang satu-satu ya. Mau siapa dulu? Ika dulu apa Wulan dulu? Ika. Ibu ambil bukunya sebentar ya. Oke, di sini Ibu ada cerita dongeng. Judulnya Pohon Apel yang Tulus. Ayo Ika. Ika, kalau mau baca tadi harus perhatikan yang Ibu ngomong tadi ya. Ayo. Silakan. Suaranya yang keras ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong sebuah cabang pohon dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu sangat senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, terima kasih Ika. Ya, selanjutnya Wulan. Wulan, kalau membaca perhatikan ini tadi ya. Yuk, mulai yang lantang ya suaranya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh besar. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira.
cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu sangat senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih bersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Tepuk tangan yuk. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya terima kasih kepada Wulan dan Ika. Beri tepuk tangan dulu ya. Kalian sudah menjadi anak yang hebat. Kalian berani untuk tampil dan membacakan dongeng dengan suara yang lantang. Tetapi Ibu tadi mendengar kalian berdua itu masih ada kalimat yang kurang jelas. Seperti misalnya ya, seperti ini. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan titik, berarti kita harus berhenti. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, itu tanda koma. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Nah, berarti itu dia pakai koma, berarti hanya sebentar. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Berarti itu tanda tanya. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu sangat senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Nah, laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia, akhirnya mereka bisa bersama lagi. Nah, cara membaca dongeng itu seperti itu. Untuk Wulan dan semua pokoknya ya, kalau membaca dongeng itu tidak perlu cepat-cepat, tetapi yang kalian perlu perhatikan itu adalah lafal, intonasi suara, ekspresi, dan tanda baca. Kita di sini ada pertanyaan, kita jawab bareng-bareng ya. Yuk, coba.
Siapa teman pohon apel? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Siapa? Coba. Anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ayo, siapa? Apa, Ulia? Bahagia dan Iya, bahagia dan senang. Soal nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Apa, Ulan? memberikan cabang-cabang pohon untuk membuat rumah anak laki-laki. Iya, soal nomor 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, karena temannya tersebut tidak pernah mengunjungi pohon apel itulah lagi. Jadi pohon apel itu dia sedih dan merasa kesepian. Terus soal yang terakhir, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama teman. Iya, dia bertemu lagi. Nah, dari situlah pohon apel dia merasa senang dan menangis bahagia. Oke. Sampai sini jelas? Jelas. Ya. Jadi kesimpulannya, manfaat tumbuhan dan yang berkaitan dengan dongeng itu tadi, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Jadi setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan itu bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Jadi untuk tugas di rumah, silakan kalian baca dongeng. Kalian harus rajin membaca ya. Ya, apa sebelum tidur kita membaca dongeng, itu nggak apa-apa. Dan yang perlu kalian perhatikan tadi apa saja? Yang pertama, hafal, intonasi suara, ekspresi, tanda baca. Ya. Di sini Ibu punya lagu Ampar-ampar pisang. Ayo, siapa yang tahu? Tahu semua ya? Kita nyanyi dulu ya. Ya. Ya, ayo. Biar tambah semangat, oke? Oke, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurut bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cengcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cengcurupan. Nang mana batis ketung di sini pidawan. Nang mana batis ketung di sini pidawan. Yeay. Oke, udah ya. Siapa yang mau pulang? Ya. Kalau mau pulang rapikan barisannya. Oke. Ulan, silakan pimpin doa ya. Ya, yuk. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Ya. Kalian nanti selepas pulang dari sini pakai maskernya ya. Jaga jarak dan nggak boleh main keluar rumah. Yuk, dari Kayo. Hati-hati di jalan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri.